Sadar nggak kamu kalau sepanjang hidup kita ya, kebanyakan dari kita lebih banyak fokus dan ngurusin konflik ya. Nggak cuman konflik terhadap diri sendiri ya. Nggak cuman konflik dengan pikiran sendiri, nggak cuman konflik dengan tubuh sendiri, dengan perasaan sendiri ya. Tapi saya nggak perlu mengingatkan bahwa banyak sekali ada tanda-tanda konflik ya di luar sana ya. Ada perang ya, ada pandemi ya, yang sudah mungkin sekarang sudah berkurang ya. Kemudian ada banyak sekali yang menyebabkan secara internal kita bereaksi terhadap hal-hal tersebut. Kalau seandainya kamu mau menyadari bahwa apapun yang ada di luar sana, ya, kalau sampai mempengaruhi kamu secara internal dan membuat kamu bereaksi, berarti sebenarnya konflik tersebut datangnya dari dalam, ya. Karena kalau seandainya kita nggak punya magnetnya yang membuat kita bereaksi terhadap hal itu, ya, nggak akan ada masalah sebenarnya. Karena apapun yang kita lihat di luar sana, ya, yang membuat kita bereaksi, itu datangnya dari dalam, bukan kebalikannya, ya. Saya Adelia, saya healing coach dengan Sedona Method. Saya membantu kamu untuk melepaskan semua emosi negatif dan keyakinan negatif yang membuat hidup kamu jadi nggak bahagia. Makanya, untuk membantu kamu, mensupport kamu, ya, untuk hidup lebih mudah, lebih menyenangkan, lebih open ya, lebih happy, lebih bahagia ya, lebih alive ya. Saya membuat satu program baru ya, yaitu adalah 30 Days Challenge. Judulnya adalah Beyond Conflict ya, yang akan membantu kamu untuk mentransformasi apapun di dalam diri kamu yang menyebabkan konflik ya. Seperti tadi saya sudah bilang ya, konflik itu bukan cuman konflik yang kita lihat di luar sana ya. Oh, ada perang, konflik, oh ada sesuatu yang nggak nyaman gitu ya dengan hubungan dengan orang lain ya, itu konflik ya. Tetapi dengan pikiran kita pun sendiri kita berantem ya. Dengan perasaan kita sendiri pun kita berantem, dengan tubuh kita pun kita berantem ya. Banyak sekali hal-hal yang menyebabkan hidup kamu menjadi nggak nyaman ya. Capek, stres, tegang, itu hal-hal yang akan terjadi ketika kamu tidak melepaskan apapun di dalam diri kamu ya, yang mengenerate konflik itu ya. Jadi 30 Days Challenge Beyond Conflict ini akan membantu kamu mentransformasi semua yang ada di dalam diri kamu yang menyebabkan konflik ya. Sehingga nantinya hidup akan menjadi lebih mudah, lebih menyenangkan ya, lebih open ya, lebih bahagia, lebih terbuka ya, sehingga tidak ada lagi push and pull ya, tarik menarik in and outs ya, dari dalam diri kita yang menyebabkan hidup kita jadi nggak enak. Coba kalau seandainya kamu perhatiin, seberapa banyak dari kamu yang sebenarnya bisa deal dan tidak bereaksi dengan apapun yang terjadi dalam hidup kamu ya. Nggak banyak ya, kebanyakan dari kita bereaksi ya. Sakit kepala dikit, bereaksi ya. Ada perasaan nggak enak dikit, bereaksi. Lapar sedikit, bereaksi ya. Perhatian nggak kalau misalnya mau jujur sama diri sendiri ya, pasti kamu merasakan seperti itu. Atau kamu layer ya, ya udahlah ya. Ya udah emang beginilah keadaannya ya. Kebanyakan orang seperti itu, tapi tidak benar-benar deal atau berurusan dengan motivasi yang mendasari itu semua. Workshop ini yang akan diadakan selama 30 hari ya. Apa aja yang akan terjadi? Kita akan beresin dulu ya. Kita akan membuat fondasi dulu di hari itu ya dengan grup coaching ya. Yang pertama kita akan menguatkan dulu fondasi releasing kamu ya. Kebanyakan dari kita sombong ya, sok tahu, mentang-mentang kita sudah sering releasing. Oh ya udah rilis aja. Tapi kita nggak benar-benar menyadari sehingga nanya melulu akhirnya sama saya. Kalau ini gimana? Kalau itu gimana? Artinya kamu tidak benar-benar mengerti caranya untuk releasing ya. Jadi kita akan sama-sama membersihkan ini semua di workshop Letting Go ya. Lalu hari kedua berikutnya sampai hari ke-7 ya, selama 6 hari kita akan menguatkan fondasi releasing kamu ya. Saya akan membagikan banyak teknik ya, seperti apa fondasi-fondasi dasar-dasarnya untuk melakukan releasing menggunakan Sedona Method ya. Dan kita ini kalau konflik kan nggak cuman dengan diri sendiri ya, nggak dengan orang lain aja. Tentu saja kita akan membereskan itu, tapi kita juga akan membereskan konflik-konflik dengan tubuh kita ya, di bagian kesehatan ya, dan di bagian uang ya. Biasanya kalau seandainya udah urusannya uang, kita banyak konflik tuh ya. Nah, itu akan kita bereskan juga ya selama 6 hari. Workshop Letting Go itu sendiri akan digali semua teknik dasarnya Sedona Method
dari mulai 5 teknik yang digunakan ya, sampai fifth way ya, sampai wanting, 9 emosi dasar. Wanting itu kan yang menyebabkan akar-akarnya ya. Jadi ada wanting approval, wanting control, security, separation, oneness, dan lawannya ya, wanting to be control, wanting to die, wanting disapproval, wanting, semuanya itu ya kita gali ya. Kemudian 9 emosi dasar, kemudian tentang uang ya, membersihkan semua blok tentang uang, di situ juga ada, membersihkan blok tentang relationship ada, tentang kesehatan juga ada ya. Jadi itu adalah dasarnya Sedona Method, adalah di workshop Letting Go, itu akan diberikan secara gratis kalau kamu ikut 30 days challenge beyond conflict ya. Kelly Matahari tanya, Sedona Method tekniknya hanya letting go atau ada yang lain? Semuanya letting go, namanya juga Sedona Method ya. Sedona Method itu adalah teknik untuk melepaskan emosi apapun yang tidak nyaman ya. Melepaskan artinya letting go ya, emosi apapun yang tidak nyaman saat ini juga ya. Teknik ini sangat simple tapi powerful ya, untuk melepaskan semua limitasi yang di dalam hidup kamu. Jadi teknik yang dipakai ya hanya letting go. Tapi letting go itu kan nggak cuma satu ya gitu ya. Di dalam Sedona Method ada 5 teknik yang kita pakai, dan semuanya akan dijelaskan di workshop Letting Go. Jadi Sedona Method, saya ulang lagi sekali lagi ya, adalah teknik untuk melepaskan emosi apapun yang tidak nyaman ya. Namanya letting go. Kita banyak lah bilangnya. Letting go, releasing ya, mengikhlaskan, melepaskan ya, semuanya sama, melepaskan emosi ini ya, yang mana bukan kita yang sejati ya, gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kamu ikutan ya, kamu silahkan bergabung di workshop itu. Kalau misalnya cuma pengen tahu tentang teknik Sedona Method ya, kamu bisa memilih hanya itu aja. Cuman kalau misalnya kamu ikut 30 Days Challenge Beyond Conflict ya, kamu akan dapat gratis workshop Letting Go itu. Jadi itu adalah bagian dari 30 Days Challenge. Karena teknik yang kita pakai itu memang melepaskan ya, makanya saya ingin memberikan kepada kamu basicnya sebelum kita membongkar semua limitasi kita yang menyebabkan konflik-konflik di dalam diri kita. Kalau memang kamu emang niat ya, silahkan ambil aja benefit ini, karena toh itu sebenarnya workshop berdiri sendiri ya. Workshop Letting Go berdiri sendiri. Tapi kalau misalnya kamu emang niat untuk memang ngebersihin semua limitasi kamu ambil aja satu paket itu, karena itu sudah dilakukan secara compact gitu ya, secara full gitu. Sudah didesain untuk membantu kamu melepaskan limitasi. Setiap minggu ya, setiap hari Minggu jam 4 kita akan ketemu ya, secara 1 jam melalui Zoom ya, dan kita akan ngeberesin itu semua. Lalu setelah itu kita akan membereskan semua yang menyebabkan konflik di dalam diri kita, dari mulai resistance ya, segala sesuatu kan kita menolak ya. Kalau seandainya kamu menyadari, kita menolak pikiran kita menolak perasaan kita ya, kita menolak sensasi di tubuh kita ya. Panas sedikit komplain, dingin sedikit komplain ya. Sakit ini sedikit pusing komplain, lapar sedikit seperti tadi saya bilang komplain ya. Itu kan menyebabkan sebenarnya konflik yang, jadi seperti saya bilang, penderitaan itu dibikin-bikin sendiri semuanya mostly ya, karena sensasi fisik ya, rasa apapun yang terjadi secara fisik itu sesuatu yang alami ya, normal ya. Tapi reaksi kita terhadap hal itulah yang menyebabkan timbul konflik di dalam diri kita ya. Karena kalau seandainya kita tidak bereaksi terhadap itu, kita akan bisa mengatasinya sesuai porsinya dengan sangat mudah ya. Kita nggak lagi bereaksi ya. Jadi kita akan mengerjakan, membersihkan semua resistance kita terhadap hal itu. Kita akan membebaskan diri kita dari konflik-konflik dengan keluarga. Karena relationship pertama kita dengan orang tua itu adalah relasi pertama kita. Kita akan beresin itu semua. Jadi nggak cuma dengan orang tua, tapi dengan keluarga ya. Ada tekniknya sendiri ya. Selain clean up, ada teknik yang lain ya. Akan saya bagikan di workshop ini ya. Lalu kita juga akan ngeberesin tentang childhood abuse ya. Kalau misalnya kamu punya trauma-trauma di masa kecil ya, yang terbawa sampai sekarang. Karena begini ya. Apapun yang terjadi di masa lalu sudah terjadi ya. Yang menyebabkan itu menjadi trauma karena kita berusaha menghidupkan lagi rasa itu di dalam diri kita. Ya, kalau misalnya kamu menyadari misalnya itu terjadi waktu kecil, kamu kan bukan anak kecil lagi yang masih mengalami hal itu ya. Jadi kalau misalnya kamu ngomong-ngomong tentang inner child yang terluka, bullshit ya. Karena kamu bukan anak kecil itu lagi ya.
Yang terjadi adalah kamu menghidupkan lagi rasa itu terus-terusan sehingga akhirnya kamu menyalahkan masa lalu yang mana saat ini sudah tidak ada, ya. Nah, kita deal with that sehingga kita bukan berarti kita denial ya dengan apapun yang terjadi di masa lalu. Kalau seandainya ada orang yang memang dalam tanda kutip bertanggung jawab terhadap itu, kita bukannya membuat mereka ya udah get away with that. Tapi yang terjadi adalah karena kita punya banyak sekali bagasi sampah batin, emosi ya, kita bahkan nggak tahu mesti ngapain untuk memperbaiki keadaan, untuk melakukan hal yang perlu dilakukan atau tidak perlu dilakukan. Ya, nah ini semua akan kita bereskan di 30 Days Challenge ini ya. Ini workshop sangat menarik ya, sangat dalam ya. Kita akan beresin semua bagasi-bagasi masa lalu yang mungkin menghambat kamu untuk punya hidup yang mudah dan menyenangkan ya. Lalu kita akan membebaskan diri dari shame and blame ya. Kebanyakan dari kita konflik itu either kita nyalahin orang lain atau nyalahin diri sendiri ya. Kalau seandainya ada masalah sama misalnya kita nggak sukses ya, kesuksesan kita tidak seperti yang kita inginkan, lalu kita akan nyalahkan dunia eksternal. Orang tua saya sih dulu nggak sekolahin saya, orang tua saya sih dulu nggak punya uang ya, si ini sih dulu begitu, bos saya sih mencegah saya begini, nggak bisa maju, bla 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 ya. Kita menyalahkan orang lain, padahal sebenarnya kan kalau seandainya kita ngerilis ya, membersihkan dalaman kita, it doesn't have to be that way ya. Kalau seandainya orang tua kita, kalau gini ya, saya cerita berdasarkan based on my experience ya, mungkin ini dalam tanda kutip projecting ya. Waktu kecil itu mama saya orangnya sangat bersih ya. Jadi saya tuh sama sibling saya semuanya nggak boleh jajan di luar. Dulu kita growing up tahun 80-an ya, jadi nggak seperti sekarang mungkin kantin dulu mungkin lebih nggak bersih kali ya gitu. Jadi beliau sangat care ya, walaupun beliau adalah perempuan bekerja, nyiapin makanan dulu gitu. Jadi kita harus selalu bawa bekal dari rumah ya. Nah terus saya ngiri gitu ngeliat teman-teman saya, ini saya umur 6 tahun ya gitu, saya ngiri ngeliat teman-teman saya, kok mereka pada jajan ya es ini, es itu, saya kan pengen ya. Tapi mereka pun ternyata ngiri sama bekalnya saya. Ya udah, karena saya ingin menyelesaikan itu, ya saya jual aja bekal saya ya nggak sih, saya jadi punya uang ya untuk membeli jajanan apapun itu gitu ya. Jadi segala sesuatu itu kan sebenarnya kita punya kemampuannya untuk deal with that instead of kita nyalah-nyalahin di luar sana ya. Saya waktu itu masih umur 6 tahun loh. Bukannya berarti bahwa kalau seandainya kita masih kecil terus kita oh ya saya tergantung, enggak juga. Kita kan sudah dibekali dengan dalam tanda kutip ilmu pengetahuan ya, awareness itself ya, untuk menyelesaikan masalah apapun yang ada di dalam diri kita gitu. Jadi kalau misalnya hidup kamu masih penuh konflik ya, masih nyalah-nyalahin orang lain ya atas apapun yang terjadi atas diri kamu, saya sangat mengundang kamu dan menyarankan kamu untuk ikut workshop ini ya. Karena kita nggak cuman deal sama itu aja, sama shame and blame ya. Mungkin kita regret, mungkin kita malu, mungkin kita merasa nggak layak ya, mungkin kita merasa nggak pantas, ngerasa nggak cukup ya. Kita akan deal sama itu, kita akan membersihkan dan membebaskan diri kita dari semua kesalahan di masa lalu ya. Terus kemudian kamu juga akan belajar bagaimana sih caranya untuk minta apapun yang kamu inginkan dalam hidup ya. Biasanya kita bahkan even nggak tahu kita mau apa dalam hidup. Jadi gimana mau minta? Tahu juga enggak ya. Kalau misalnya saya tanya ya, ada satu klien saya tanya, kamu sebenarnya mau apa dalam hidup? Nggak pernah tahu saya mbak. Gitu ya. Gimana caranya kalau seandainya kita bahkan even nggak pernah digging itu. Ya, hidupnya menderita terus, hidupnya sedih terus. Sampai kalau seandainya kamu bisa melepaskan semua ini, pertanyaannya ya, kamu sebenarnya mau apa sih? Hidup pengen apa? Nggak tahu. Jadi cuma tahu yang familiar. Yang familiar itu apa? Penderitaan. Ya itu yang kita pegangin seumur hidup kita akhirnya. Padahal sebenarnya kalau kita sudah tahu caranya releasing ya, seperti tadi saya bilang, penderitaan itu kan self-created ya, dibikin-bikin sendiri ya. Tapi kalau kita mau ngeh nih sekarang ini kan sudah ada kebebasan. Saat ini sudah ada ketidakterbatasan. Sudah ada cinta tanpa syarat. Sudah ada keberlimpahan. Ya, kalau misalnya kamu mau stop sebentar, saat ini semua yang kamu butuhkan sudah disediakan. Kalau misalnya kamu nanya ke pikiran akan protes, enggak, gitu. Sekarang nggak ada keamanan absolut. Is it actually true? Ya, kita nggak pernah mau ngecek
akhirnya hidup kita ya gitu-gitu aja, yang familiar untuk pikiran ya. Saya bicara tentang tubuh dan pikiran ya. Kalau saya bicara tentang kamu yang sejati ya, kamu yang sejati itu udah kesadaran itu sendiri, kebebasan itu sendiri, sudah bebas dari konflik ya. Tapi karena kita terlalu banyak mengidentifikasikan diri kita dengan tubuh dan pikiran yang terbatas ini, akhirnya hidup kita ya udah jadi terbatas terus ya, dan jadi nggak nyaman terus gitu ya. Jadi kalau memang kamu ingin keluar dari dalam tanda kutip zona nyaman kamu ya, zona nyaman menderita ya, menderita enak banget ya, semua orang, hampir semua orang itu sadomasokis ya kalau kata mama saya. Senang sekali pegangan dan disiksa oleh diri sendiri ya. Kalau memang kamu menikmati itu, silahkan go ahead diteruskan. Tapi kalau misalnya kamu sudah tidak mau lagi punya hidup yang seperti itu, saya mengundang kamu untuk ikutan di 30 Days Challenge ini, Beyond Conflict ya. Banyak sekali di dalam 30 hari itu yang akan kita bahas. Kita juga akan, kalau nggak salah, ada satu hari ya, kita akan ngebersihin tentang di open sama intimacy ya. Itu kan konflik ya, biasanya kita kalau misalnya dekat sedikit sama orang, oh kita udah bikin barrier gitu, sehingga akhirnya kita nggak bisa truly open ya, nggak bisa benar-benar intim dengan orang lain karena ada banyak pikiran dan perasaan dan sensasi yang mencegah kita untuk melakukan itu, sehingga akhirnya relationship kita menjadi tidak harmonis dengan orang lain ya, tidak suportif karena kita nggak bisa ngomongin apa yang kita mau. Makanya ada satu tema sendiri tentang asking what you want ya, tentang bagaimana caranya meminta ya apa yang kamu mau ya, itu ada sendiri ya. Jadi ini emang semuanya intertwine ya, terjalin rapi gitu di dalam satu workshop ini ya. Tuh, nanti hari Minggu kita ketemu lagi. Kita juga akan belajar untuk melepaskan, karena kan gini ya, kalau seandainya kita ngerasa menderita kan kita ngerasa benar ya, kita ingin membuktikan penderitaan kita gitu ya. Kamu nggak tahu sih, gampang ngomong kayak gitu, nggak pernah ngerasain sih, dulu saya diginiin, dulu saya digituin gitu ya. Jadi kita lebih baik berpegangan sama keinginan kita untuk merasa benar dan membuktikan penderitaan kita dibandingkan bebas dari penderitaan ya. Kebanyakan orang tidak menyadari itu ya. Jadi mendingan benar tanda kutip ya daripada bebas ya. Nah, ini yang akan juga kita beresin. Lalu kita juga akan bereskan sudut pandang ya. Dari sudut pandang ini sudah pernah ada di workshop Harmonious Relationship, cuman di workshop ini akan jauh lebih dalam lagi ya, karena saya pakai beberapa teknik baru ya, karena Sedona Method itu kan terupdate terus ya, nggak gitu-gitu aja tekniknya ya. Jadi saya akan menyelipkan lagi dan mengupgrade lagi releasingnya ya tentang sudut pandang. Kadang-kadang gini ya, kalau seandainya kita ngerasa benar, seperti tadi saya bilang, ya saya yang benar, kamu yang salah gitu ya, tapi kita tidak pernah melihat dari sudut pandang mereka. Kita nggak pernah melihat dari sudut pandang orang ketiga. Kita nggak pernah melihat dari sudut pandang mungkin Tuhan bilangnya begini. Kita tidak pernah melihat sudut pandang kesadaran. Kita hanya melihat dari satu titik sudut pandang yang sangat terbatas ya. Akhirnya ya hidup kita menderita karena kita cuma ngelihatnya nggak bisa lihat mata elang gitu ya. Cuma lihat kecil aja begitu, sempit gitu ya. Pokoknya saya menderita aja titik gitu ya. Padahal ada banyak jalan untuk keluar dari situ ya, kalau kamu mau ya, dan kalau kamu mau menolong diri sendiri ya. Kita akan bahas, tentu saja kita akan beresin trauma ya, drama ya. Lalu kita akan ngejelasin, kita akan ngerjain tentang anger exercise ya. Karena gini, kebanyakan dari kita itu kan gini ya, emosi yang kita alami setiap hari itu kan ada 9. Kalau anger itu kan energi yang sangat cukup tinggi ya, walaupun masih melimitasi, tapi dia energi yang sebenarnya lebih konstruktif dibandingin apathy, grief, fear, dan lust ya. Tapi kalau kita sudah sampai di energi yang atas ini, biasanya kita tekan lagi karena kita takut. Kita takut ketika misalnya kita marah sama orang lain, orang yang marah balik, terus kita nggak kuat gitu ya, nggak bisa deal with ya. Akhirnya kita tekan lagi, udah deh saya tahan-tahan gitu. Jadi terjadilah makanya tadi pasif agresif itu gitu ya. Nah, kalau kita tidak deal dengan energi ini, padahal kan cuma energi ya, ini energi bisa dilepas semua dengan mudah, sangat bisa dilepas di Sedona Method asalkan kita tahu tekniknya ya. Gitu. Nah, kalau misalnya kita tidak deal dengan ini, kita yang kena efeknya bukan orang lain ya. Jadi saya selalu bilang kita yang minum racun ya, berharap orang lain yang mati ya. Jadi kita menyimpan dendam ya, broken promises misalnya, janji-janji yang tidak ditepati gitu ya, kita tetap pegangin, kita marah ya, orangnya udah kemana nggak tahu ya, tapi yang menderita siapa? Diri sendiri ya. Ini akan kita bahas semuanya, akan kita gali di workshop tersebut ya. Yang paling penting ya,
dari semua itu adalah kita sangat melekat terhadap penderitaan kita. Adiksi. Kita edik terhadap penderitaan kita. Rasanya tuh nyaman gitu. Kalau seandainya sampai kita nggak menderita tuh kayaknya dosa ya. Jadi kita pegangan terus ya sama attachment kita terhadap penderitaan itu. Nah ini yang akan nanti kita bersihkan di workshop ini. Apa sih arti cinta yang sebenarnya gitu. Jadi kamu akan sadar bahwa kamu adalah cinta itu sendiri. Kamu nggak butuh cinta dari luar sana. Ya, ketika kamu membawa cinta yang di dalam diri kamu ke relationship kamu, relationship-nya jadi blossom. Orang yang sebelah sana akan melakukan hal yang sama karena dia juga ngerti ya. Akhirnya relationship-nya menjadi harmonis gitu ya. Kamu bisa tetap nanya seperti ini ke saya langsung ya, pakai Zoom ya, pada saat live workshop-nya gitu ya. Oke? Lalu apalagi yang akan kita bahas ya di situ ya? Kita akan bahas tentang, biasanya kita pasif agresif tuh kalau menghadapi hidup ya. Pengen nyerang tapi pura-pura victim ya. Padahal sebenarnya udah spinning aja gitu ya. Ya udah deh, gini gitu. Pasif agresif banget dalam hidup. Atau either kita pasif tapi pengen nyerang, atau either kita agresif ya, pengen nyerang terus. Nah, ini kan nggak balance tuh. Ya, nanti ini akan kita beresin juga ya. Walaupun ini pernah saya bahas juga di workshop Harmonious Relationship ya, tapi lagi-lagi seperti tadi saya ingetin ya, ini nanti akan diupdate ya cara releasingnya ya, sehingga akan menjadi lebih dalam lagi. Kita akan juga bicara tentang keselarasan ya. Biasanya kan kalau segala sesuatu kita kan selalu fokus hanya pada konflik ya. Kita selalu melupakan keselarasan, harmoni ya, yang saat ini sudah ada flow ya, universal flow ya. Kalau seandainya kita mau ngeh ya, segala sesuatu itu udah diatur ya. Sesimpel nafas kamu deh, kamu nggak pernah ngatur-ngatur, kamu nggak perlu gitu. Ya nggak sih? Itu sudah terjadi dengan sendirinya ya. Di dalam tubuh kita ada sekitar mungkin 4 miliar sel ya, yang sudah bekerja secara harmonis ya. Tapi kamu mengabaikan keharmonisan itu karena kamu ngelihat pada satu konflik. Mungkin kalau seandainya badannya sakit sedikit, itu hanya sedikit aja yang nggak harmonis ya. Tapi sisanya selama kamu masih hidup ya, artinya badan kamu masih mengerjakan tugasnya dengan baik secara harmonis ya. Gitu. Tapi kebanyakan dari kita tidak begitu melihatnya. Kita fokus pada hal kecil aja. Pada kalau seandainya saya bicara tentang ini adalah kertas putih, ini adalah kita yang sejati ya, seapa adanya, yang sudah tidak terbatas dan bebas, kita fokus pada satu titik kecil ini yang kita sebut masalah. Ini masalah kita dan masalah seluruh orang, 8 miliar orang di bumi. Masalahnya ini setitik ini aja. Dan kita fokus sama itu aja. Ya, kita terang aja nggak bisa napas ya kalau ngelihat seperti ini ya. Sangat limited gitu. Kita masukin diri kita ke dalam satu box kecil yang sempit ya, yang kayaknya segala sesuatu serba nggak aman ya. Segala sesuatu serba nggak nyaman ya. Nah itu sebenarnya kan seperti tadi saya bilang self created, karena kalau seandainya kita cek saat ini selalu ada keamanan absolut ya. Saat ini coba kamu cek aja, ketika kamu butuh duit banget gitu ya, selalu disediain nggak? Selalu kalau seandainya mesti bayar tagihan, selalu ada nggak? Selalu ada pada waktunya ya. Tapi yang terjadi adalah konflik kita sendiri terhadap tuh, aduh tapi kan ini gimana, aduh kan ini yang menyebabkan hidup jadi nggak nyaman. Padahal kalau seandainya kita stop sebentar dan ngecek ya, saat ini tuh selalu semua sudah disediakan. Ada hal-hal yang perlu mungkin kita lakukan untuk itu. Nah inilah gunanya Sedona Method, kita melepaskan semua resistance kita untuk melakukan hal-hal yang perlu dilakukan dan tidak perlu dilakukan. Biasanya nggak perlu kita kerjain ya. Dan yang perlu dilakukan justru nggak dikerjain, kebalik ya. Nah, kita melepaskan semua bagasi emosi itu sehingga hidup menjadi, kita jadi ngikutin aliran itu lagi. Nggak, kalau misalnya kita ibaratkan aliran sungai ya, biasanya kan kita karena kesoktahuan kita, kalau aliran sungai kan selalu sampainya ke laut ya, gitu. Tapi karena kesoktahuan kita wah panik sendiri gitu ya, kita berenang balik, kita pegangan di batu, kita berusaha keluar dari sungai, bla 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 bla. Kita menderita sendiri. Padahal kalau seandainya kita surrender aja ya, dan mengikuti apa yang perlu dilakukan, ya kita sampai juga di lautan gitu, yang lebih lapang, yang lebih luas gitu ya. Tapi kita seringkali lupa hal-hal kayak gitu. Nah di workshop-workshop yang saya adakan ya, semuanya akan mendukung kamu untuk mengembalikan kemampuan natural kamu. Ini kan semua bawaan alami ya. Karena ingat, kamu yang sejati itu yang sudah sempurna ya, sudah utuh, sudah lengkap seapa adanya ya. Nah semua workshop yang saya adakan didesain untuk mengembalikan lagi kemampuan alami kamu ya, menyadari lagi diri yang sejati. Karena satu-satunya
cara untuk bebas dari penderitaan adalah menyadari diri kita yang sejati. Kalau misalnya analoginya ini kita yang sejati, yang sudah utuh, sudah lengkap, sudah komplit, dan ini adalah pikiran, perasaan, sensasi, label, konsep, ya kesimpulan, semua belajar di luar. Ini kita lepas dan nggak kita pegangin lagi. Ini kita megang ya. Kebanyakan begitu ya. Kalau seandainya kita sudah lepas lagi, kita kembali pada natural state kita, ya, yang lebih happy, yang lebih open, ya. Gitu. Karena seperti tadi saya udah bilang, apapun yang terjadi di luar sana yang menyebabkan konflik membuat kamu bereaksi, itu awalnya dari dalam. Segala sesuatu itu projecting ya, refleksi dari dalam diri kita. Ya, karena kalau misalnya kita ngomong A gitu ya sama seseorang yang lain, kalau kita bereaksi, orang itu belum tentu bereaksi ya. Makanya kalau seandainya kita misalnya ketemu orang gitu ya, terus orangnya bilang, ih si B itu nyebelin banget ya, orangnya kok gini-gini. Tapi kita nggak pernah mengalami itu. Enggak, B orangnya baik kok sama saya. Iya, lo nggak tahu aja, dia tuh orang gini-gini. Iya, saya ada di dalam situasi yang sama, tapi saya nggak pernah mengalami itu. Kenapa? Karena di dalaman kita nggak ada magnetnya yang nge-trigger itu. Gitu ya. Jadi, itu semua sebabnya kita penting melepaskan apapun yang di dalam diri kita yang menyebabkan konflik. Ya. Karena segala sesuatu itu datangnya dari dalam kok, bukan dari luar sana. Gitu ya. Jadi, kalau seandainya kamu merasa hidup kamu nggak nyaman, ya penuh konflik, ya ada baiknya untuk ngecek dulu ke dalam. Ada apa di dalam diri kamu yang membuat kamu bereaksi, ya. Jadi kalau seandainya kamu nyalah-nyalahin orang gitu ya, atau kamu misalnya nyalahin diri sendiri ya, berarti lihat di dalamnya, gali dulu ada belief apa, ada pikiran apa, ada perasaan apa, ada masa lalu apa, ada trauma apa, ada drama apa yang kamu pegangin erat-erat ya, sehingga situasi itu berulang lagi di dalam hidup kamu gitu ya. Dan kita juga akan tentu saja mengeksplorasi ada kebaikan dan kemuliaan tertinggi ya untuk kebaikan bersama. Karena biasanya kita cuma ngeliat dari tadi saya bilang sudut pandang tertentu aja. Satu sudut pandang saya, orang lain biarin aja, orang lain celaka, I don't care ya. Bayangkan seperti apa dunia jadinya akhirnya penuh dengan konflik karena kita hanya mementingkan diri sendiri. Ya hanya mementingkan mungkin keluarga kecil, keluarga inti sendiri. Yang lain nggak apa-apa, yang lain nggak peduli saya gitu ya. Padahal kalau seandainya kita melihat untuk kebaikan dan kemuliaan tertinggi semua orang ya, semua orang selamat ya. Jadi kita juga nggak akan menyebabkan hidup kita menderita ya. Yang pasti adalah kita akan menyadari ya bahwa segala sesuatu itu dalam hidup ya sebenarnya kan ilusi ya. Kalau seandainya segala sesuatu itu diciptakan sendiri ya kan gini ya ceritanya nih, misalnya kita menderita untuk sesuatu yang belum tentu terjadi. Kalau itu belum tentu terjadi berarti mungkin tidak akan pernah terjadi. Berarti itu ilusi dong. Dibikin-bikin sendiri, self-created penderitaannya ya. Pernah nggak kamu menyadari itu? Kebanyakan orang nggak sadar ya bahwa segala sesuatu dalam hidupnya itu spinning karena dirinya sendiri. Jadi terus kemudian akhirnya ya itu tadi yang tadi akan kita bahas di pertama ya, di bagian pertama adalah blaming and shaming ya. Menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri gitu ya. Gitu aja hidupnya, muter makin lama makin besar penderitaannya ya. Dan nggak pernah ada yang mau menolong dirinya sendiri. Kebanyakan orang tidak sadar karena itu udah terlalu familiar ya. Menganggap bahwa itu sesuatu yang sangat normal ya. Beyond konflik ini akan ada grup coaching selama 5 kali ya, selama 5 kali hari Minggu dari jam 4 sampai jam 5 sore. Selama 30 hari kita akan sama-sama melakukan releasing ya. Jadi kita akan ketemu setiap hari Minggu ya pukul 4 sore ya. Kita akan sama-sama ngebongkar limitasi kita. Lalu dari hari Senin sampai hari Sabtu, setiap harinya selama 30 hari itu kamu akan diberikan tools ya, either kamu ngerjain workbook, either kamu mesti ngedengerin rekaman ya, biasanya itu Tami yang akan memberikan informasinya. Setiap pagi biasanya dia akan memberikannya subuh-subuh, jam 5 pagi kamu udah diingetin biasanya ya. Ini yang mesti didengar ya. Jadi sediakan waktu aja untuk mendengarkan itu at least 1 jam setiap hari ya. Kita akan having fun ya, melepaskan semua limitasi kita ya di dalam workshop ini. Ya, dan yang menarik lagi itu tadi saya udah bilang ya, jadi di dalam Beyond Conflict ini kamu dapat gratis workshop Letting Go. Kita akan ngebersihin yang namanya semua konflik ya. Makanya judulnya Beyond Conflict. Kita akan membersihkan, mentransformasi ya apapun di dalam diri kita yang menyebabkan konflik dan menyadari yang melampaui konflik sehingga hidup kita menjadi bebas konflik ya. Kita pulih dari konflik ya.
sehingga kita bisa menikmati hidup, ya, hidup menjadi lebih open, lebih alive, ya, lebih happy, lebih bahagia, lebih penuh cinta, ya. Karena seperti saya selalu ingatkan, hidup itu kan perayaan, ya. Ya, kalau misalnya itu belum jadi pengalaman hidup kamu, ya, bahwa hidup itu adalah perayaan, saya menyarankan kamu untuk yuk ikutan aja di workshop ini untuk membongkar itu semua, ya. Jadi ada link di bio, ya, silahkan klik aja link itu, ya. Nanti kami akan memberitahu jadwalnya, memberitahu berapa biayanya, ya, akan memberitahu detail-detail yang memang diperlukan. Yang saya ceritakan di sini, saya akan cuma membagikan tentang program. Kalau urusan administrasi, ya, silahkan hubungi Tami, ya. Mbak Ika bilang, wah keren Mbak Lia, aku nggak sabar buat ikutan 30 days ini. Iya Mbak Ika. Ya, so, apalagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Apa kelebihan Sedona dengan meditasi dan Ho'oponopono? Saya nggak bicara tentang teknik lainnya. Walaupun saya dulu adalah sebelum saya menggunakan, gini, waktu dulu itu saya kan punya banyak sekali masalah, ya, dalam hidup, ya. Jadi depresi, ya, anxiety gitu, ya, hal-hal seperti itu, ya. Nah, saya mencoba semua modality, ya, termasuk Ho'oponopono itu saya nyobain, ya, meditasi saya nyobain, ya, semualah. Apa sih kamu sebut aja, coba di kolom, ya, di kolom komentar yang belum pernah saya cobain. Saya udah coba semua termasuk Sedona Method, ya. Sedona Method ini bagi saya pada masa itu karena pikiran saya sangat ribet, terlalu simpel, ya. Saya nggak puas, jadi saya nyobain semuanya, tapi kok ketika saya melakukan yang lain, kenapa nggak sustainable hasilnya? Kenapa? Ya udah saya happy sih, tapi kok hilang lagi? Saya dapat sih duit, ya, misalnya manifestasi gitu, tapi kok hilangnya cepat lagi, ya, gitu. Walaupun saya masih udah pakai tuh Sedona Method, tapi saya mengabaikan, artinya bukan mengabaikan, saya sambil pakai ini, sambil pakai kuantum ikhlas, sambil pakai bla 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 bla, banyak lah, ya. Semuanya saya pakai gitu, ya. Sampai akhirnya saya duduk diam, saya mikir, oh ya, kalau seandainya ini semua nggak sustainable, ngapain saya pakai yang complicated, ya? Lalu saya akhirnya memutuskan, karena semua guru-guru spiritual bilang, ya, truth itu simple, yang complicated dan rumit itu pikiran. Kalau gitu teknik yang paling simple apa? Sedona Method. Ya udah, saya fokus sama itu aja. Nah, ketika saya menyadari diri saya yang sejati lagi, ya, akhirnya semua jadi sustainable gitu. Jadinya kalau dulu gampang hilangnya, kalau sekarang malah ditambah, ya. Dan kalau misalnya hilang, ya udah, nggak melekat gitu, santai aja. Jadi hidup lebih ringan, ya. Gitu. Ya, jadi saya tidak membanding-bandingkan. Silahkan cobain sendiri, ya. Apapun itu, TAT atau apapun itu, ya, silahkan dicoba sendiri, jangan tanya sama saya. Kalau berdasarkan pengalaman saya mencoba semua teknik itu, ya, buat saya yang berhasil adalah Sedona Method, gitu. Tapi jangan percaya sama saya, kamu coba sendiri. Ya, karena saya selalu menyarankan jangan pernah percaya sama saya, jangan pernah percaya sama orang lain. Use your own intuitive knowingness and clear reason, ya. Itu yang akan berhasil, ya. Jadi kalau seandainya nanya ke saya yang mana lebih bagus, ya saya pakai ini semuanya, gitu, ya, dulunya. Tapi akhirnya saya menggunakan Sedona Method, dan akhirnya saya malah menjadi practitioner dan facilitator gitu, ya, jadi coach malahan gitu, ya. Artinya yang ini yang lebih berhasil untuk saya gitu, tapi belum tentu untuk orang lain sama gitu, ya. So silahkan dicobain sendiri aja. Sedona Method bisa melepas rasa minder, iya bisa. Tadi kan saya udah bilang, ya, apapun emosi itu bisa dilepas, apa kamu sebut aja. Kalau dalam Sedona Method itu ada 9 emosi dasar. Coba kamu lihat lagi di YouTube, ya, atau di scroll down lagi di IGTV kita, ada 9 emosi dasar yang kamu alami setiap hari, ya. Yang paling bawah adalah apathy. Apathy itu adalah yang paling berat, ya. Putus asa, merasa dikalahkan, ya, depresi, ya. Itu semuanya bisa dilepas dengan Sedona Method, gampang, ya. Lalu naik lagi ke atas ada grief, ya. Ketika grief itu kan rasanya sakit, ya, lebih sakit gitu. Jadi apa aja tuh? Kekecewaan, kesedihan, ya. Range-nya banyak lah kesedihan itu, apapun itu. Nah, nanti naik lagi ke atas ada fear, ketakutan, anxiety, cemas, ya, gelisah, ya, bla bla bla. Itu bisa dilepas lagi. Naik lagi last, hasrat, ya, pengen ini tapi nggak pantas, pengen sih tapi kayaknya nggak pantas punya. Mau sih tapi kayaknya saya harusnya nggak boleh punya deh, bla 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 bla, las, ya, di atasnya lagi. Naik lagi anger, naik lagi pride, ya, terus ada courageousness, acceptance, peace, ya. Itu kamu bongkar sendiri aja, ya. Jadi kalau seandainya kamu sendiri malas, ya, nolong diri sendiri dan selalu pengen disuapin, ya, itu nggak akan bisa membantu kamu, karena saya cuma bisa support, dan support saya ini adalah full, ya.
Jadi saya udah kasih semua 9 emosi dasar ya di bawah. Kalau seandainya kamu memang mau menolong diri sendiri, udah ada ya. Bagaimana melepas minder, ada di bawah ya. Silahkan scroll down aja ya. Semua yang kamu tanyain dari tadi ada, sudah pernah saya bahas. Kalau kamu mau menolong diri sendiri ya. Jadi silahkan help yourself. Jadi kalau di Sedona Method, kita benar-benar melepas ini sehingga kosong, sehingga habis ya. Sehingga kita benar-benar kembali lagi pada diri kita yang sejati. Jadi kalau analoginya adalah, kita itu kan langitnya, ya. Pikiran, perasaan, itu kan awan yang lewat aja. Ya nggak? Nah, kalau seandainya kita biarkan lewat, ya dia lewat pasti. Tapi kalau kita pegangin, nah itu dia akan stay. Makanya pikiran kita muter terus. Gitu. Kalau kamu perhatiin ya, pikiran dan perasaan itu kan recycle. Kalau kamu perhatiin ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, besok bangun lagi, sama aja pikirannya. Muter terus yang itu-itu aja. Selama nggak dilepas ya, dia akan muter. Ya, makanya dengan Sedona Method, kita melepaskan itu. Law of Attraction ya, Kelly ya. Law of Attraction itu adalah sesuatu yang paling gampang ya. Karena gini ya, yang disebut law itu adalah hukum ya. Jadi seperti gravitasi, sama ya. Kalau seandainya kita menjatuhkan benda karena ada hukum gravitasi, maka dia akan jatuh ke bawah ya. Nah, law of attraction juga sama. Selama kita masih ada magnetnya, maka dia akan narik ya. Sesimpel itu. Jadi nggak ada yang perlu dipelajari karena itu hukum. Yang perlu kita sadari adalah kalau di dalaman kita hidupnya masih berantakan ya, berarti dalaman kita juga masih ada keberantakan yang menarik situasi itu. Apa yang perlu dilakukan? Sadari emosi kita ketika sesuatu itu muncul dan kita lepaskan. Gitu ya. Jadi sesimpel itu sih sebenarnya law of attraction. Ya. Ngerti nggak Kelly ya? Tapi kalau seandainya kamu memang pengen memanifestasi sesuatu ya, saya menyarankan kamu untuk ikut workshop manifesting. Jadi di workshop manifesting itu kamu akan diajarkan caranya untuk memanifestasi apapun dalam hidup kamu, membersihkan semua yang bilang nggak mungkin, ragu ya, nggak pantas punya, nggak layak punya ya. Kamu bersihin itu semua sehingga hidup jadi gampang, jadi enak, jadi mudah dan menyenangkan. Kalau seandainya kita sudah mengerti itu ya, apapun yang kita mau gampang dapetnya. Makanya kalau kamu ngelihat ya game-nya teman-teman ya, itu kan mereka kayak eksponensial sekali ya. Itu sebenarnya natural, itu bukan magic ya. Itu sebenarnya naturalnya diri kamu yang sejati ya. Kebebasan itu sendiri, keberlimpahan itu sendiri, cinta itu sendiri ya, ketidakterbatasan ya. Tapi kita lupa, kenapa? Karena kita fokus sama pikiran gitu. Kita pikir seolah-olah itu adalah kita fokus sama perasaan seolah-olah itu adalah kita. Jadi yang dilakukan dengan Sedona Method adalah mengembalikan lagi sifat natural kamu, bawaan alami kamu gitu. Jadi ini bukan magic-magican ya. Justru kita sadar lagi sama diri kita yang sejati. Siapa yang sudah sempurna? Kan kita diciptakannya juga gitu kan. Yang paling sempurna itu juga sudah ada pointersnya di banyak-banyak kitab ya gitu. Tapi kan kita nggak ngerti nih ceritanya. Nah, di Sedona Method kita diingatkan kembali dan dikasih tahu caranya. Karena kalau seandainya kita cuma baca ya kita bisa bilang deh, udahlah ikhlasin aja. Ya semua orang juga tahu. Emang lebih baik ikhlas daripada pegangan gitu ya. Tapi gimana caranya gitu ya. Nah, caranya adalah dibagikan dengan teknik ini gitu ya. Atau teknik apapun yang kamu pakai, silahkan aja ya. Yang penting memang itu sustainable untuk kamu. Kapankah ada yang manifestingnya? Sudah bisa diakses, Kelly. Itu adalah workshop manifesting terjadi sudah beberapa tahun lalu ya workshopnya. Tapi gini, jadi saya itu tidak akan pernah mengulang workshop apapun. Kenapa? Karena banyak sekali yang bisa dibahas ya dalam kehidupan kita. Kalau saya ngulang-ngulang workshop terus-terusan, ya saya nggak serve us ya. Jadi kalau misalnya kamu memang pengen workshop manifesting, itu kan sudah ada ya. Kamu bisa beli rekamannya. Atau misalnya kamu pengen workshop abundance sudah pernah dibahas, ya kamu bisa akses, bisa beli rekamannya gitu ya. Nanti seiring waktu saya membuat workshop baru lagi untuk support kita karena kan hidup kita itu kan banyak ya aspeknya ya gitu. Ada tentang relationship, ada tentang relationship aja saya sudah buat 2 ya. Ada magical relationship, harmonious relationship ya. Kalau saya ngulang-ngulang terus ya, misalnya saya kerja ini tiap bulan manifesting, nggak punya waktu untuk bikin tema atau topik baru yang bisa support kamu gitu. Jadi saya nggak pernah ngulang workshop, itu alasannya ya. Jadi workshop apapun yang saya buat ya secara live itu selalu baru ya. Makanya saya selalu mengundang kamu kalau seandainya ada workshop live, ikutan aja ya kalau emang pengen ikut yang live gitu. Kalau seandainya temanya udah lewat,
ya sudah bisa diakses nih rekamannya, tinggal hubungi Tami aja gitu. Kemudian ini ada dari isu Lisis Lis bingung, tapi kalau lagi lihat nyimak beginian suka lupa kalau komplikasi, nyaman aja walaupun beberapa hari kemudian loyo lagi. Nah iya, ini karena sebabnya ya kamu harus deal sama emosi kamu sendiri gitu. Jadi kamu duduk sama emosi apa yang menyebabkan kamu loyo gitu ya. Nah itu yang dilepaskan. Jadi kita bertanggung jawab sama diri kita sendiri. Apalagi nih, karena yang ketika saya bicara seperti ini, saya sudah membantu kamu menarik ribuan ratusan ribu emosi kamu sebenarnya ya. Tapi kan kamu hidup sudah berpuluh-puluh tahun nih, ya nggak? Kan pasti banyak tuh sampah batin ya. Nah, kamu bertanggung jawab terhadap sisanya. Jadi jangan tergantung terus sama orang lain gitu ya. Jadi kayak misalnya, saya minta disuapin terus, nggak bisa seperti itu gitu ya. Saya bisa support kamu as best I can ya, dengan senang hati saya melakukan itu ya. Makanya saya bikin Instagram Live. Sering banget ada banyak sekali Instagram Live yang bisa kamu tonton ya secara gratis ya gitu. Dan kemudian ada banyak sekali workshop ya untuk membantu diri kamu sendiri, kan ada rekamannya nih. Nah, didengerin lagi untuk ngebersihin sisanya gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa loyo nih, ya udah kamu duduk dengan sensasi itu, ngerasa nggak punya tenaga, loyo, lemas, apa. Nah itu izinkan hadir emosinya. Lalu lihat ada wanting apa, approval, control, security, separation, oneness, gali lagi. Apakah ada identifikasi terhadap itu, gali lagi, buang lagi gitu ya. Jadi ini sebabnya kita penting untuk melakukan releasing setiap hari. Ibaratnya kayak mandi aja, kalau kita pengen wangi, ya kita mandi lah tiap hari, ya nggak? Ini ada pertanyaan dari bacanya gimana? Hurunisan ya, Nisa ya. Kak, gimana cara mengikhlaskan seorang yang sangat kita cintai? Rasanya bilang ikhlas, tapi kepikiran terus sampai dada ini sesek. Belum nerima kenyataan kalau kita nggak jodoh. Jadi yang pertama kamu perlu lakukan adalah rasa seseknya itu, sensasinya itu, belum bisa nerima, sedihnya, marahnya. Itu dulu yang kamu akui. Jadi kalau di Sedona Method itu kan tekniknya akui dulu ya, air ya, akui dulu. Ya, biasanya kita melapisi kalau di sini kita sesek marah gitu, terus kita di atasnya di layer gitu, nggak apa-apa mungkin nggak jodoh, ya udahlah mungkin ada orang lain, ya udahlah yang penting dia happy. Tapi kita nggak pernah deal sama rasa sesek ini. Nah jadi yang pertama kamu lakukan adalah kamu akui dulu ya bahwa kamu ngerasa sesek dadanya, kamu ngerasa nggak terima ya, kamu kepikiran. Tapi ketika kamu mengizinkan ini hadir, kamu jangan ada di putaran ini ya, kamu hanya mengizinkan aja, biarkan aja dia ada dulu gitu, akui dulu dia ada, izinkan. Lalu air ya, izinkan dia ada ya. Lalu yang ketiga R-nya adalah rilis. Cara ngerilisnya gimana? Ya pakai pertanyaan kalau di Sedona Method. Caranya gimana? Ada di IGTV cara gampang melepas emosi ya. Jadi kamu nonton lagi ya, lakukan lagi dengan ini sehingga ini gampang kok melepaskan orang yang sangat kita cintai ini dengan teknik ini, sangat mungkin ya. Karena kemarin itu saya baru private coaching ya sama ada satu klien, dia itu relationship-nya dalam tanda kutip cukup toksik ya gitu. Jadi memang nggak jodoh tapi maksain, berkali-kali maksain, karena itu juga dulu pengalaman saya ya, maksain terus-terusan berkali-kali gitu. Akhirnya itu hari Jumat ya, itu hari Jumat kita releasing ya dalam waktu 1 jam aja, karena kan kalau saya coaching sama saya ada waktunya ya 1 jam ya. 1 jam kita beresin, terus dia merasa lebih ringan. Terus tadi pagi dia texting saya, Mbak, kok saya nggak kepikiran lagi ya sama si cowok itu gitu ya. Bahkan saya nggak bisa ingat, dia bilang gitu, mukanya apa rasanya gitu. Saya nggak ingat lagi, nggak berat lagi. Dan saya sekarang kayak lebih optimis menjalani hidup, lebih ringan gitu ya. Jadi asalkan kamu mau, kamu tahu ini bukan kamu, ya bisa dilepaskan. Asal mau, ya asal mau menolong diri sendiri. Kebanyakan orang nggak mau meromantisasi ini ya. Seperti saya ulangi lagi ya, ini kita yang sejati nih, yang sudah sempurna, whole, complete, enough as we are ya. Ini kan perasaan kita, pikiran kita, label, konsep, whatever ya. Ini kan kita yang pegangin, ini kita yang pegangin atau dia nempel sendiri. Ini tentu saja kita yang pegangin ya. Jadi ini pilihan kita, mau dilepas atau mau dipegangin terus. Nah kebanyakan orang saking sudah megangin ini terlalu lama, rasanya familiar. Ya jadi dipegangin terus ya, dihayati, diromantisasi, seolah-olah ini kita teridentifikasi sama ini. Padahal ini jelas bukan kita dan bisa dilepaskan. Atau misalnya kamu mau mendukung diri kamu atau help yourself lebih dalam lagi ya, saya menyarankan either kamu ikut workshop ini, atau kalau misalnya kamu mau yang lebih to the point ya,
kamu boleh ikutan workshop magical relationship. Itu ngebersihin semua attachment kamu sama si orang itu. Magical relationship dan harmonious relationship. Ya. Apakah bisa hanya belajar lewat video saja, Kak? Asalkan kamu mau ya bisa aja sih. Kalau seandainya workshop saya ini semuanya powerful ya. Jadi kalau seandainya dilihat dari mereka yang sudah beli rekamannya ya, itu mereka tetap kayak contohnya salah satu dia Nita ya. Nita itu beli workshop manifesting hanya rekamannya, dia tidak ikut live ya. Nah, dia itu hanya dengan melakukan itu dia punya kursus ya, punya kayak sekolah lah atau kursus gitu ya, bisnisnya itu gitu. Nah, terus kemudian muridnya jadi banyak dengan dia melakukan releasing menggunakan workshop manifesting yang hanya rekamannya saja dan lewat video aja. Jadi bisa ya. Gitu. Jawabannya. Saya selalu menyarankan didengerin terus-terusan gitu ya. Jadi jangan cuma didengerin sekali terus udah gitu ya. Kan kamu udah punya tools ya. Pakai ya, gunakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin yang bisa kamu gunakan ya untuk mendukung kamu untuk punya hidup yang menyenangkan. Nanti kalau kamu sudah lebih ahli lagi, kamu nggak perlu rilis setiap hari ya, kamu hanya rilis karena segala sesuatunya udah mengalir enak banget, the flowing gitu, jarang banget ada sesuatu yang mengganggu kamu. Tapi kalau seandainya ada yang mengganggu kamu, kamu tinggal stop dulu sebentar, oke kita rilis gitu ya. Dan releasing itu kan nggak butuh waktu lama ya, hanya beberapa menit asalkan kamu mau ya. Kecuali itu core ya, kecuali itu inti masalah, kita memang harus duduk mungkin butuh beberapa hari, tapi nggak sesusah itu ya. Seperti yang tadi saya bilang ya, salah satu klien saya yang punya masalah toxic relationship itu hanya sejam duduk sama saya, tapi kita benar-benar bongkar, akhirnya dia udah oke sekarang gitu ya. Jadi yang penting adalah kemauan sendiri sih, mau nggak nolong diri sendiri gitu aja. Ya, dapat videonya dapat ya. Nanti kamu akan dapat videonya, dapat audionya, kamu akan dapat workbook ya. Salah satu kekuatan dari workshop saya adalah karena ada workbooknya. Biasanya kan kalau orang didiemin aja, kamu nggak ngerti apa-apa gitu ya. Enggak ya, kalau saya itu seperti kamu sudah bisa melihat sendiri di semua Instagram yang gratisan aja, kamu saya kasih ilmunya ya. Saya nggak pernah hold back knowledge ya. Saya selalu kasih sebisa yang saya kasih aja. Nggak masalah gitu ya. Nggak pernah saya simpan-simpan untuk entar atau apa segala macam gitu. Apalagi workshop ya. Yang gratis dan tidak berbayar aja kamu sudah bisa dapat banyak ya. Kalau misalnya kamu dengerin nih releasing introducing workshop abundance ya, kalau kamu lihat lagi ya di IGTV yang lalu, itu udah banyak banget cerita hanya dengan mendengarkan itu aja ya. Salah satu teman kita bisa dapat uang 60 juta itu gratis ya. By the way, yang saya releasing yang saya sediakan gratis, bisa dapat 60 juta ya, bisa akhirnya beli ini beli itu ya, bisa banyak lah. Saya udah sering banget dapat DM ya, terima kasih Mbak, dari IGTV itu saja saya bisa dapat banyak gitu ya, apalagi workshopnya gitu ya. Jadi kalau seandainya workshopnya yang berbayar tentu saja akan sangat lebih powerful gitu. Walaupun saya nggak beda-bedain ya apa yang saya berikan, hanya kalau workshop itu karena dia lebih lama waktunya dan lebih panjang ya, makanya dia lebih dalam, ngegalinya pun kita akan lebih dalam gitu ya. So it's your choice, mau bantu diri sendiri atau mau gini-gini aja hidupnya ya, semuanya pilihan ya. Seperti penderitaan juga selalu self-created ya. Oke, Mbak Ika juga bilang nih, ART saya dengerin dari cuma rekaman-rekaman IGTV dan lain-lain, udah bisa rilis emosi. Sekarang beliau jauh lebih baik. Even rekamannya juga powerful sekali. Thank you Coach Lia ya. Afi juga bilang, saya ikut workshop abundance, sekarang masalah uang tidak ada masalah, transfer dari berbagai sumber. Ya, nah ini yang terjadi ini kalau Mbak Afi ini dengar workshop abundance ikutan ya secara live, tapi Mbak Ika sendiri waktu itu workshop abundance-nya hanya rekaman, beliau tidak ikut pada saat live. Tapi Mbak Ika ini luar biasa loh, eksponensial banget urusan abundance ya, hanya dengar rekamannya aja. Jadi yes, rekamannya pun memang sangat power. So saya sangat looking forward ya untuk working directly with you ya di 30 Days Challenge Beyond Conflict ya, karena seperti kita tahu ya, semua workshop-workshop yang kita adakan karena kebersamaan ya, banyak orang yang ikut ya, itu energinya berkali-kali lipat ya. Kalau seandainya kita bilangnya kayak soal jamaah ya, kayak doa bersama gitu ya, itu akan sangat lebih mudah ya. So I think that's it ya for now ya. Saya sangat looking forward again ya untuk working directly sama teman-teman semua, karena makin sering kamu melengkapi library kamu dengan
teknik releasing ya, makin kaya hidup kamu. Kalau kata Widi masih ada nggak di sini? Kata Widi, senjata saya untuk hidup lengkap banget nih gitu ya, karena dia punya dari sejak workshop abundance, urusan uang ya. Kalau ceritanya Widi ini juga seru ya, dapat uang tanpa ngapa-ngapain, hanya menghubungkan orang. Jadi temennya telepon, saya perlu ini nih, terus dia telepon ke temennya lagi, teman saya yang ini perlu ini gitu, ini saya kenalin ya gitu. Nah setelah dikenalin, akhirnya dia dapat dalam tanda kutip rezekinya kebagian juga ya, yang mana bisa senilai pergi umroh menurut Widi. Itu nggak sedikit ya teman-teman. Ya, jadi dalam hal abundance pun Widi pun juga hanya beli kok itu rekaman abundance, nggak ikut workshopnya secara live ya. Jadi jangan khawatir kalau saya mikir bahwa rekamannya emang powerful juga ya gitu. Jadi itu yang bisa kamu lakukan untuk membantu diri sendiri, instead of pengen terus ya, ngayal terus tapi nggak pernah dapat, mendingan kamu do something ya. Karena seperti kamu tahu ya, saya dengan senang hati akan sangat mensupport kamu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu, untuk pertanyaan releasing ya, bukan pertanyaan yang berangkat dari pikiran. Kalau pertanyaan yang berangkat dari pikiran, mau saya jawab kayak gimana pun, itu nggak akan membantu. Cuman kayak muas-muasin diri aja, jawabannya nemu. Tapi daleman kamu tetap berantakan ya. Tapi kalau seandainya untuk pertanyaan releasing, untuk proses membersihkan inner kamu, itu akan sangat lebih powerful. Kalau kita lihat ya, Nurul ada nggak di sini Nurul? Nurul itu dulu ikut 30 Days Challenge Superflow ya. Dari yang nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa, nanya terus ya di grup ya. Sekarang kalau kita lihat mukanya Nurul ya, Nurul itu sangat luar biasa bersinar ya, rezekinya juga lancar terus ya, hubungannya dengan pasangan juga luar biasa ya. Jadi ini nggak akan cuma membantu kamu sebentar aja gitu ya. Ini akan membantu hidup kamu menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Silahkan kirim DM atau klik link dulu kalau misalnya ingin ikutan ya, atau tanya-tanya triknya ya. So I think that's it. I love you all very much ya. Sampai ketemu lagi.